Semangkuk mie murahan. Baiklah, akan kugunakan semangkuk mie ini untuk menghukummu si pembohong. Kenapa hari ini kamu begitu penakut? Kenapa tidak melawan? Benar kan? Lihat ini. Pangsit udang. Berani-beraninya kamu main-main. Lawan? Lawan? Kusuruh kamu melawan. Aku tidak akan melawan. Aku merayu Ouyang terus, kenapa? Aku merayunya dan sekarang aku bersamanya. Ada masalah. Dasar Jalang. Sudah kuduga. Akhirnya kamu mengaku. Kamu merayu Ouyang. Dasar pelacur. Jalang. 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 Dasar wanita bajingan. Li Weiwei. Dasar sundal. Li Weiwei. Lagi ngapain? Kakak datangnya pas banget. Si Jalang itu ngaku sudah merayu Ouyang. Dia bilang sekarang dia sama Ouyang. Diam. Pergi sana. Kakak kok selalu membelanya. Lupa dia menumpahkan anggur merah padaku. Li Weiwei, diam sekarang. Jangan mempermalukan diri. Pergi sekarang. Lin Miea dari tadi di mana saja? Beli makanan saja lama banget. Bisa keliling dunia sana. Bajumu yang kotor tadi. Sudah kuserahkan ke mereka untuk dicuci. Habis dicuci bersih. Akan kuantarkan sendiri. Meia. Maafkan aku untuk hari ini. Kami telah memanjakan Weiwei. Aku akan bawa Weiwei beberapa hari lagi. Minta maaf langsung sama kamu, oke? Aku nggak tahu selera kamu seperti apa. Ini ada beberapa baju buat kamu. Pilih satu. Kalau nggak suka yang ini, kita ganti dengan baju yang lain. Aku tunggu di bawah ya. Santai aja di sini. Jaga baik-baik dia. Nona Lin, silakan ambil waktu. Lama banget beli makanannya. Aku lapar banget nih. Kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakukan ke kantorku? Gimana romantis kan? Aku minta tolong depan untuk pasang. Makan siang sama pacar. Kamu kesini buat bawakanku makanan. Lumayan bisa diandalkan juga. Aku lapar banget.
Di mana kamu beli ini? Ini bukan kubeli. Semua ini dibuat sendiri oleh Nani Wang. Nani Wang. Maksudmu yang dulu? Yang sudah nggak kerja lama sama kamu. Aku cari tempatnya dan minta dia buatkan. Semua masakan favorit kamu waktu kecil. Rasanya sama nggak? Betul. Aku akan bawakanku makanan setiap hari. Bilang aja mau makan apa. Aku suruh Nani Wang buatkan. Kamu tahu nggak? Barusan di bawah, aku ketemu lagi si Jalang Lin Meya. Dia bohong bilang dia sekretaris kamu. Dia bahkan cuma beli makanan murahan buat kamu. Dia mau rusak selera makan kamu. Sudah kuberi pelajaran. Biar dia nggak jahat lagi ke kamu. Selain itu dia mengaku bahwa dia cuma mau menggoda kamu. Dia sendiri yang ngaku. Kamu jangan sampai tertipu sama dia. Di mana dia? Dia bukan sekretaris kamu kan? Ada apa? Kenapa dia nggak bisa jadi sekretaris gue? Gue tuh yang nyuruh dia beli makanan di dekat jalan. Dia belum balik juga nih. Lo ngapain sama dia? Jangan telepon dia. Abang gue udah bawa dia pergi. Biar aja dia hilang. Dia nggak pantas jadi sekretaris lo. Jangan cari masalah buat diri sendiri. Coba makanannya dulu. Gue sengaja bawain buat lo. Coba dong. Gue nggak bakal melawan. Gue yang menggoda Ouyang. Terus mau gimana? Gue goda dia terus sekarang dia sama gue. Ada apa lihat-lihat aja. Ada yang lagi merekam nih? Itu buktinya. Gue udah tahu. Akhirnya lo ngaku juga. Lo menggoda Ouyang. Dasar Jalang. 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 Lihat-lihat apaan sih? Dia ngaku dia menggoda lo. Jadi gue kasih pelajaran. Pak Li, Nona Li nggak milih satupun baju yang lo transfer ke sana. Kenapa? Dia nggak suka ya? Dia lari ke toko beli sendiri. Oke, gue ngerti. Pak Li, gue boleh pergi dulu. Halo, Ini setelan ini diskon 50% jadi berapa? 128. Oke, gue ambil. Di mana ruang ganti? Di sana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Li. Sama-sama. Gue udah siapin banyak baju cantik buat lo. Lo nggak ambil satupun. Malah keluar beli sendiri. Mengapa? Tuan Li. Pakaian itu terlalu mahal. Dan tidak sesuai dengan gayaku. Aku tak bisa menyia-nyiakannya. Lagi pula,
Kamu baru saja membawaku keluar dari sana. Selamatkan aku dari rasa malu ini. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Minumlah jus ini. Terima kasih. Turun dari mobil tidak. Turun dari mobil. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Jangan tarik aku tidak mau turun. Aku tidak akan minta maaf, jangan harap. Lepaskan aku. Oh, yang lepaskan aku. Lepaskan aku tidak akan pernah minta maaf padanya. Lin Meya sedang merencanakan sesuatu terhadapmu, dan kamu biarkan dia jadi sekretarismu? Apa kamu tergoda olehnya? Lepaskan aku kau. Aku tidak akan minta maaf padanya. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan aku, lepas. Minta maaf. Tidak. Lin Meya sekarang adalah sekretarisku. Dia bekerja untukku. Kamu membulinya seperti kamu membuliku. Minta maaf padanya sekarang juga. Saudara, kenapa kamu tidak membantuku? Lin Meya, bagaimana bisa kau begitu munafik? Kau mengakui bahwa kau menggoda Ouyang di depanku? Lalu apa yang kau perankan sekarang? Aku mencoba membantu dan kau begitu tidak tahu berterima kasih. Wei Wei, diam. Lihat dirimu sekarang. Kamu melakukan kesalahan tanpa penyesalan, dan terus menyalahkan orang lain. Apa itu yang kami ajarkan padamu? Apa yang kau pelajari saat kuliah di luar negeri? Apa kamu tidak berpendidikan? Tuan Li. Jangan marah-marah. Aku baik-baik saja, aku tidak peduli. Ada banyak orang di lobi, jangan paksa dia. Tidak. Li Weiwei. Kamu harus minta maaf ke Lin Meya sekarang, atau aku tidak akan bicara lagi denganmu. Maaf, Maaf untuk apa? aku seharusnya tidak menuangkan makanan ke kepalamu. Ke kepala siapa? Lin Meya. Oke, aku terima permintaan maafmu. Kamu tidak apa-apa? Tentu saja, bukan masalah besar. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf lagi untuknya. Bagaimana kalau begini? Untuk menunjukkan kesungguhanku, aku akan mentraktir Meya makan. Sebagai kompensasi. Ouyang ikut kita bagaimana? Meya, menurutmu bagaimana? Terima kasih. Kakek, ayah, ibu. Ada apa dengan memanggilku pulang? Terburu-buru seperti ini? Berdiri. Pergi ke sana. Duduk di sana. Li Dong. Ada apa denganmu? Dia adalah adikmu. Bagaimana bisa kamu membantu orang luar? Mengganggu adikmu bersama? Kami tidak menyentuh Wei Wei satu helai rambut pun. Sejak kecil, Lin Meya berani memukulnya? Apa dia sekretaris Ouyang? Besok kau bawa seluruh keluarga kita cari dia. Ayah, kau ikut dengan kita. Aku akan tanya dia kenapa dia memukul orang. Aku akan. Kakek, ayah, ibu. Mari diskusikan apa yang penting. Jangan khawatir. Tidak layak marah untuk menyakiti tubuh Anda. Wei Wei. Jangan menangis. Anda bertindak terlalu banyak. Karena Wei Wei mengambil inisiatif untuk mengantar ini hari ini. Begitu juga Gan. Saya rasa ini sangat penting untuk membicarakan mengenai ini di depan kakek, ayah, dan ibu kami. Wei Wei adalah anggota keluarga kami.
Di antara anggota keluarga kami, dia adalah yang termuda. Dia juga adik saya. Aku selalu menyukainya. Saya ingat Wei Wei adalah yang lucu, sederhana, dan baik wanita. Jadi kakek, ayah, dan ibu menyukainya. Dan diperlakukan dengan baik. Bahkan si dia basi. Saya tidak tahu kenapa. Dia telah menjadi overbearing. Dan keterlaluan gadis. Anda mungkin tidak tahu bagaimana Wei Wei seperti sekarang. Di luar. Dapat dikatakan bahwa dia tidak diketahui. Seperti saudara ketika dia mengalami kecelakaan. Ketika dia terlihat malu di luar. Saya perlu menghususkannya. Anda disiplin wanita? Wei Wei mengatakan itu Lin Mei tulisan. Untuk disiplin Wei Wei, bukan kami. Anda sebagai saudara. Anda dapat disiplin di rumah. Mengapa Anda membuka orang luar? Untuk mengasingkan dia bersama? Benar? Apakah dia butuh orang tua untuk disiplin? Benar. Anda tidak bisa mengubah siku Anda keluar. Kakek benar. Kakek, ayah, dan ibu jangan khawatir. Saya belum selesai. Katakan. Sebenarnya situasi aktual hari ini adalah itu. Wei Wei ditarik semua piring di Lin Mei. Terakhir, Lin Mei letakkan botol anggur merah secara keseluruhan. Padaku? Kenapa kamu tidak bicara? Terakhir kali aku di sana. Kenapa dia menuangkan sebotol penuh anggur merah? Padamu. Tidakkah kau tahu alasannya? Bagaimana kau menghinanya waktu itu? Ucapan yang kau gunakan untuk menghinanya. Aku sampai malu mengulanginya. Di depan mereka. Wei Wei. Kamu sudah dewasa. Seseorang dewasa harus tahu mengendalikan perilaku. Benar kan? Lin Mei berasal dari keluarga biasa. Ya. Dia lebih miskin darimu. Tapi dia mencari uang. Dengan sangat rajin. Melalui tangannya sendiri. Dia tidak berhutang pada siapapun. Dia tidak butuh bantuan orang lain. Jadi setiap kali kau menghinanya, aku ingin kau tahu cara menghormati orang lain. Lihat dia. Dia masih membela Lin Mei. Jelas-jelas aku yang dirugikan. Lin Mei mengakui sendiri. Dia memang menggoda Ouyang. Kalau tidak ada rahasia, aku menuangkan sup sayurnya. Kenapa dia tidak melawan? Aku sedang menegakkan keadilan. Wah, benar sekali menegakkan keadilan. Kurasa kamu hanya tidak mau mengalah. Baiklah, tidak perlu bagi kita berdebat di depan kakek dan orang tua. Dengar. Ayah, ibu, kakek. Silakan ke ruang video. Aku punya video. Akan jelas siapa benar siapa salah. Setelah menontonnya. Kamu juga ikut. Kemarilah. Video apa? Lihat apa ini. Bakso udang. Awas ya kalau macam-macam. Lawan balik. Kakek. Itu namanya? Jangan cengengesan. Duduk manis. Dong bicara benar. Mulai sekarang, kamu yang bertugas. Mendisiplinkan Wei Wei. Jangan ganggu kalian berdua. Biarin saja. Laporkan setiap gerak-gerik Wei Wei ke saya secara langsung. Siap kakek, tenang saja. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Duduk yang manis. Ayo minum dulu. Cepat minum, pergi. Pergi. Kalau kamu pergi terus gimana? Tolong jujur sama saya. Oke. Jangan kabur diam-diam. Tentu.
Dan saya harus nunggu 6 bulan lagi seperti dulu. Kuenya datang. Nah, sekarang bagian inti pesta hari ini. Ouyang, Dasar sampah. Ouyang, Dasar sampah. Ouyang, Dasar sampah. Ouyang, Dasar sampah. Ouyang. Dasar sampah. Direktur Lee, akhirnya Anda datang. Santai, bicara pelan-pelan. Gimana keadaannya? Nona Weiwei sedang minum dengan beberapa pria yang saya tidak kenal. Kukira kau mencintaiku. Kurasa kau juga segan untuk pergi. Tapi bagaimana ya? Aku selalu merasa ada jarak antara kita. Ayo minum. Bersulang. Ayo bersulang. Mereka di kamar mana? Aku tidak tahu. Nona Weiwei tidak mengizinkanku mengikutinya. Tidak berguna. Teleponnya dari ibumu. Beritahu dia bahwa Weiwei akan menginap di kamar klubku malam ini. Buatlah dia tenang ya. Mencerdi, jangan banyak bicara. Oke, tidak masalah. Halo. Maaf, Nona Weiwei. Ini lebih tampan. Membosankan. Nona Wei, di mana maskermu? Aku akan ambil nanti. Tidak perlu. Menyebalkan. Ini sangat sederhana. Mungkin karena pilihanmu. Tapi mungkin juga takdir mengikat kita bersama. Halo Nona, bolehkah saya bertanya, apakah Anda melihat seorang gadis cantik setinggi ini dan berponi? Oke, terima kasih Anyai. Ayo cepat. Kamu siapa? Kamu salah kamar? Aku sedang mencari seseorang. Hanya aku di sini. Apa aku kenal kamu? Maaf, aku salah. Selamat menikmati. Direktur Lee, manajer memberitahuku bahwa Nona Weiwei ada di kamar 999. Kamu yakin? Ya. Sedang apa kamu? Kamu datang untuk mengacauiku. Ayo hajar dia. Kamu siapa? Bukan urusanmu. Pergi sana. Weiwei. Weiwei.
Direktur Lee, apa yang terjadi? Panggil polisi. Apa? Kemarilah. Berdiri di situ. Li Baiwei, lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu masih terlihat seperti gadis yang sopan? Kamu ingat apa yang terjadi tadi malam? Tidak terlalu. Biar saya beritahu. Seorang gadis muda bergaul dengan sekelompok preman di klub malam. Kamu pikir kamu siapa? Preman perempuan? Kamu pikir kamu bisa menanganinya dengan baik? Kalau sopirmu tidak menelepon saya tepat waktu, kalau saya tidak sampai di sana tepat waktu, kamu sudah akan dibius dan diperkosa. Kamu tidak sadar akan itu? Lagi pula saya baik-baik saja, dan kamu sampai di sana tepat waktu. Bagaimana kalau saya tidak? Kalau kamu diperkosa, mereka akan pergi begitu saja setelah selesai. Kamu tidak bisa menemukan siapapun. Saya sangat takut ketika memikirkannya. Bagaimana kalau kamu terluka? Berapa banyak kerugian yang akan kamu timbulkan untuk dirimu sendiri dan seluruh keluarga? Saya pikir kamu hanya suka main-main dan manja. Tapi saya tidak pernah menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Ayah dan ibu mengirim kamu ke luar negeri untuk belajar. Mereka tidak hanya berharap kamu belajar lebih banyak pengetahuan, tapi juga menjadi dewasa. Menjadi dewasa mengerti tidak? Saya tidak tahu. Alasan saya pergi dengan orang lain adalah karena kamu tidak membantu saya ketika saya dibully. Katakan di mana kamu kenal semua orang itu? Bukan urusanmu, katakan. Lewat Sake di WeChat, apa salahnya? Li Weiwei. Ini hanya pelajaran. Kalau saya tidak memukulmu untuk membangunkanmu kali ini, saya tidak pantas menjadi kakakmu. Saya akan memblokir semua akun kartu kreditmu. Mulai besok, kamu harus bekerja di markas besar restoran Li sebagai pencuci piring. 2.000 yuan per bulan. Kembali padaku saat kamu sudah memahaminya. Jangan coba-coba melaporkanku. Apa yang kita lakukan demi kebaikanmu sendiri. Jika tahu apa yang terjadi tadi malam, ayah dan ibu juga akan setuju denganku. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Aku akan ada orang yang mengawasimu sepanjang hari. Aku akan mengambil mobil kamu. Kamu bisa minta supir Xiao mengantarmu kemanapun kamu mau pergi. Pergi laporkan pos barumu ke markas besar restoran Li besok. Tempat acara ini terlalu besar. Pertunjukan lingerie dan pertunjukan make up akan terlihat sama sekali jika kita meluncurkannya di dalam tempat ini. Lagi pula penawaran kolam renang di lantai atas terlalu mahal. Selain itu, apa kita harus memesan seluruh taman hiburan hanya untuk meluncurkan pertunjukan pakaian anak-anak? Saya benar-benar merasa itu sangat boros. Ya, kamu benar.
Maaf. Saya sangat lelah dan tertidur. Apa kamu akan lembur lagi hari ini? Jangan khawatirkan, aku pulang dan istirahat yang baik. Jiang Yilong, tolong antar Li Meiya pulang. Tentu, Pergi. Nona Lin. Saya harus katakan, kamu benar-benar memiliki pengaruh besar pada Ouyang. Saya belum pernah melihatnya bekerja keras seperti sekarang ini. Tampaknya, dia akan bertahan sampai akhir. Saya memiliki pengaruh padanya? Saya pikir kamu salah paham. Saya tidak melakukannya. Itu semua adalah keputusannya sendiri. Mungkin, Bisakah kamu belikan aku camilan tengah malam, lalu antar aku kembali ke kantor setelahnya? Terima kasih. baik. Terima kasih. Betapa baiknya kamu membawakanku camilan tengah malam. Kamu sangat rajin. Dan aku seharusnya berbagi denganmu. Kamu teman sejati. Kamu datang tepat waktu. Karena aku baru saja menyadarinya. Kita tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Apa maksudmu? Apakah aku mengerti kamu dengan benar? Kamu akan menyerah? Itulah solusi. Yang sudah kamu temukan dengan kerja keras, aku mengorbankan tidurku. Dan bekerja bersamamu di kantor, berbagi tugasmu. Dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu akan menyerah. Bisakah kamu tenang dulu? Aku belum selesai, tenanglah. Aku bilang kita akan menyerah pada 4 pertunjukan ini. Menyerah pada 4 pertunjukan? Coba bayangkan. Jika kita bekerja seperti yang mereka minta, ini pasti jalan buntu, bukan? Jika kita terus seperti ini, pada akhirnya mereka akan menertawakan kita. Jadi kita harus membuat proposal baru dan mencari solusi. Apa contohnya? Aku belum punya ide spesifik. Aku butuh waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Baiklah. Makan dulu sesuatu. Setelah perutmu kenyang, aku juga akan mengerjakannya. Lakukan sebaik mungkin. Xiao Ya. Sudah waktunya bangun. Xiao Ya. Tidak tahu. Kapan dia pulang tadi malam?
Ikut aku. Duduklah. Akhir-akhir ini, kamu sering berkeliaran dengan Lim Meiya. Dan tidak pulang ke rumah kan? Aku lembur sendirian kemarin lusa. Kemarin kita bekerja bersama. Seorang pria dan seorang wanita lajang. Tinggal di kantor sepanjang malam bersama-sama. Aku gak bakal percaya. Katanya kalian cuma kerja bareng aja. Anak. Baru aja aku jelasin hubungan kalian. Di depan semua anggota manajemen. Kayaknya. Itu bukan cuma rumor. Ayah. Kita memang cuma kerja bersama. Aku ada masalah anggaran dari tugas yang dikasih kakak. Kita kerja semalaman dan cari solusi. Kenapa yang lain udah pulang semua? Staf yang ditugaskan dari setiap departemen udah tidur di rumah. Dan cuma kalian berdua yang lembur dan begadang. Ayah, aku rasa Lin Meiya udah jelasin dengan jelas sebelumnya. Dan ayah juga udah percaya. Sekarang aku benar-benar ragu. Kalau Lin Meiya bohong sama aku. Jadi aku mutusin untuk memecatnya sekarang. Kamu masih aja gak percaya sama aku. Anakku sayang. Udah jangan berfantasi lagi. Aku gak akan izinkan dia nikah sama kamu. Cewek dengan latar belakang dan pengalaman hidup sederhana kayak dia. Ayah. Aku gak pernah kepikiran nikah sama dia. Aku suruh dia jadi sekretarisku. Karena aku sangat menghargai kelebihannya. Banyak yang bisa aku pelajari darinya. Baik. Lanjut. Ayah. Lin Meiya. Kadang agak tolol sih. Tapi dia baik, optimis. Dan bersyukur. Dia kuat. Punya nilai-nilai positif dan rasa keadilan yang tinggi. Ayah, kamu belum kenal dia dengan baik. Dia anak yatim. Meskipun diperlakukan tidak adil. Dia gak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur. Optimis, kerja keras, dan hidup positif. Kehadirannya sering mengingatkan aku, bagaimana aku harus menjalani hidup, seperti apa orang yang ingin aku jadi. Bagaimana menjalani hidupmu? Jadi orang seperti apa kamu ingin jadi? Kamu yang bilang. Aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Ada apa? Kenapa? Kenapa kalian semua menatapku? Aku punya solusi. Tapi sekarang masih sekedar ide. Aku belum yakin ini bakal berhasil. Masih belum matang. Lanjutkan. Kita gabung 4 pameran jadi 1. Terus. 4 venue. Buang-buang area pameran di satu sisi. Biayanya terlalu tinggi. Kita tidak bisa kendalikan biaya potensial dalam pameran-pameran ini. Sekarang masalah kita adalah harus menyelesaikan 4 pameran dengan budget yang tidak cukup. Seberapapun kita hemat. Walau berhasil, hasilnya akan jauh di bawah ekspektasi. Pada akhirnya, lebih baik fokus semua energi pada 1 pameran daripada bikin 4 pameran setengah-setengah. Kita konsentrasikan semua sumber daya pada 1 pameran. Bagaimana dengan venue-nya? Kita sudah tanda kontrak 4 venue. Sudah bayar uang muka. Bagaimana kalau kita abaikan uang muka dan pakai sisa dana untuk 1 pameran saja? Artinya, kita hanya keluarkan biaya dekorasi pameran dan biaya media sekali saja. Soal uang muka, Bu Liu, manajer departemen perencanaan, punya dengan perusahaan konstruksi pameran. Kupikir Bu Liu bisa bicara dengan mereka dan mungkin masih ada kesempatan untuk minta pengembalian uang muka. Aku setuju ini bisa bekerja. Kalau begitu kita hanya perlu mendesain ulang latar belakang papan dan poster, serta rak display dan manual untuk pameran. Dan temanya mencakup ke-4 pameran. Kalau kita lebih agresif,
kamu bisa menggabungkan bagian kosmetik ke dalam peragaan busana pakaian renang dan lingerie. Saya sudah memeriksa sejarahnya bahwa di acara sebelumnya di perusahaan kita selalu menggunakan peragaan kosmetik dengan peragaan kostum mewah yang dibuat khusus. Namun meskipun kosmetik menjadi sorotan, tetap ada beberapa kekurangan. Pertama-tama, biaya dan waktu untuk kostum pesanan khusus adalah masalah besar. Kedua, produk kosmetik kita dibuat untuk konsumen biasa. Produk pesanan khusus tidak akan dekat dengan kelompok pelanggan target kita. Oleh karena itu saya pikir, kita perlu menampilkan fungsi dan kemudahan produk kosmetik kita melalui model kita. Apa ada pertanyaan lagi? Baiklah. Kita lanjutkan sesuai usulannya. Ayo lakukan. Meiya, kamu hebat sekali. Kamu baru saja memperbaiki masalah ini di waktu sarapan. Saya akan membelikanmu sarapan mulai sekarang. Tidak usah. Akan banyak gosip di kantor kalau mereka melihat itu. Lin Meiya, kamu melebihi harapanku. Bagaimana dengan ini? Apa yang ingin kamu makan? Katakan saja nanti kita makan malam. Aku harus membuat keputusan yang bijak. Kamu harus mentraktirku makan malam yang enak. Apapun yang kamu mau, Meiya. Makan siangmu. Jangan dimakan. Kenapa? Minyak lengket jadi satu. Lupakan saja, ayo keluar cari makanan. Jangan begitu. Tidak apa-apa, kita masih bisa memakannya. Jangan buang-buang makanan. Menurutku lebih baik kita hemat waktu dan cepat-cepat makan mie ini. Orang butuh makan agar bisa bekerja. Baiklah, tidak masalah. Sudah putuskan. Mau makan apa? Tadi bilang deh gak ada budget, terserah kamu. Sebentar, ada telepon. Halo Siu. Halo Meiya. Aku ada hal spesial. Butuh bantuan kamu. Udah selesai kerja. Udah baru selesai, ada apa? Nanti aku kasih alamatnya. Ada barang penting di tempat itu. Aku perlu kamu ambilin. Harus sampai sana dalam 20 menit. Aku pikir-pikir. Hanya kamu yang bisa dipercaya buat simpan ini. Oke, gak masalah. Sekarang kirim alamatnya. Aku langsung ke sana. Oke. Maaf. Kamu dengar tuh. Sahabatku mau aku ambilin sesuatu. Malam ini kita gak bisa makan bersama. Apa itu? Kok buru-buru makan malam aja dibatalkan? Gimana kalau gini? Aku antar kamu ke sana. Abis itu kita lanjut makan. Gimana? Oke. Ayo. Aku ngebut banget. Kamu bilang harus sampai dalam 20 menit. Tapi hati-hati nyetirnya. Gak masalah. Nanti aku pelan-pelan dikit. Teman ini. Sahabatmu waktu di Paris. Kok kamu tahu? Aku perhatian. Aku baca jurnalmu. Namanya Susiu. Dia sahabat terdekatku di Paris. Dia menampungku waktu aku sedang susah di Paris. Dan waktu aku kesusahan, dia selalu yang pertama maju buat lindungin aku. Bisa ku bilang ke kamu, roti yang aku panggang di awal rasanya sangat buruk. Tapi dia selalu mencicipinya dengan serius setiap kali. Dan dia mendorongku untuk memanggang lebih baik lagi saat itu. Dan ya, tas itu yang sama seperti punyamu yang aku ambil secara keliru adalah hadiah darinya. Dia bilang dia tidak menyukainya, tapi aku tahu dia mengirimkannya sebagai hadiah. Dia melihat tas koperku sudah sangat rusak, tapi dia mengatakannya seperti itu untuk melindungi harga diriku. Pokoknya aku tak bisa ceritakan semua ini dalam sehari. Siu adalah yang terbaik di dunia. Selamat datang.
Siup, kenapa kamu kembali? Aku mendengarmu menangis begitu sedih di telepon. Aku harus melihatmu di sini. Meya. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Bu Mei, tolong periksa apa yang sedang dia lakukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak mencuci satu piring pun. Sepanjang sore? Siapa kamu? Bagaimana berani kamu bicara padaku seperti itu? Apa kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Dengarkan baik-baik, aku adalah pengawas restoran ini. Semua orang termasuk kakakmu memanggilku Bu Mei. Lalu apa? Apa kamu percaya aku bisa memecatmu besok? Kembalikan ponselku. Nona Li, aku tidak peduli. Bahkan jika aku dipecat sekarang, kamu harus mencuci semua piring ini. Kalau tidak, kamu tidak bisa pulang. Apa maumu? Begini maksudku di sini. Terus terang, kakakmu memberiku wewenang untuk memberitahumu bahwa semua orang termasuk kamu harus mengikuti aturan di sini. Tidak ada pengecualian. Jika kamu tidak mencuci semuanya, aku akan tetap di sini untuk mengawasimu. Kalau kamu mau melakukannya sampai pagi, saya juga akan tetap di sini. Hei, ada apa denganmu? Apa kamu cuma mencucinya begitu saja? Saya sedang bicara padamu. Lakukan saja, lakukan. Gajimu 2.000 per bulan. Satu mangkuk harganya 5 yuan. Sekarang kamu harus bayar 10, jadi bulan ini tersisa 1.990 yuan untukmu. Saya catat itu. Lakukan saja. Teruskan. Liu, bersihkan lantai. Baik. Halo? Pak Li, apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan pada saya? Tidak juga. Itu tidak pantas. Sejak terakhir kali, kita sudah lama tidak berkomunikasi. Jadi saya pikir saya perlu meneleponmu untuk sekadar mengucapkan halo. Saya terlalu emosional hari itu. Maafkan saya. Saya akan memilih hari untuk datang ke rumahmu dan minta maaf atas hal tersebut. Kamu tidak perlu minta maaf padaku atau datang ke rumahku untuk meminta maaf. Saya percaya keluarga kita bisa saling memahami. Tapi seseorang ingin mentraktirmu makan malam seafood dan itu adalah kesenanganku. Terima kasih. Oh. Sekarang saya sudah pindah dari rumah. Jika kamu punya waktu suatu hari nanti, silakan datang ke rumah yang hangat ini. Kamu pindah? Kemana? Ini keputusan sementara. Saya menyewa apartemen di komunitas internasional Fanghua. Komunitas di Jalan Fanghua? Ya. Saya ingin pergi ke gedung B Komunitas Internasional Fanghua. Gedung B di sini bukan B. Jangan hentikan aku. Oke, bagaimana kalau hari ini? Saya punya waktu hari ini. Saya tahu restoran masakan Jepang yang bagus. Saya akan pergi sendiri ke sana untuk membeli makanan ke tempatmu. Dan mari kita makan malam bersama, oke? Oke.
Saya kirimkan kamu alamatnya. Sampai nanti. Hari ini saya sangat senang. Teman baikku datang mengunjungiku dari Prancis. Mari kita bersulang untuk persahabatan kita. Cheers. Tunggu dulu. Saya tidak mau melihatmu mabuk lagi. Sebagai bosmu saya perintahkan kamu untuk mengganti anggur ini dengan jus jeruk. Dengar aku? Kamu pernah lihat dia mabuk? Itu mengerikan. Itu memalukan. Jangan sebut itu lagi. Baiklah saya ganti. Saya anggap jus jeruk ini sebagai anggur. Saya minum duluan. Cheers. Cheers. Silakan duduk. Saya perlu melakukan perkenalan formal. Tidak perlu, saya sudah tahu dia. Dia O yang wakil presiden di grup O. Halo, saya Susiu. Saya teman sekelas Meia di Prancis. Dan teman baiknya. Saya sudah mendengar tentangmu sejak lama. Meia. Dengan perjalanan ini, selain kamu, saya perlu berbicara dengan Chen Zhen. Kamu ada di rumah saya? Ya, saya ingin memberimu kejutan. Tapi aku tidak tahan dengan itu. Tolong cepat kembali. Halo? Halo, Li. Maaf, saya pikir hari ini saya harus membatalkan janji. Saya sangat lelah hari ini, jadi saya perlu istirahat lebih awal. Mari buat janji di hari lain. Wanita itu hatinya lebih dalam dari lautan. Kamu memang suka berubah-ubah. Tapi kamu tetap harus makan sesuatu kan? Tidak apa-apa, aku cuma beli makanan cepat saji. Oke. Dia sangat buruk. Dia tidak melakukan apa-apa saat kamu dibully oleh Li Weiwei, dan dia malah pergi begitu saja. Pria seperti itu egois dan menjijikkan. Ketika dia ingin memutuskanmu, dia menggunakan kata-kata paling kejam yang bisa dia temukan. Lalu dia menyuruhmu untuk berhenti kerja. Karena kamu menolak. Lalu dia biarkan Li Weiwei menyakitimu sementara dia hanya diam di sana tanpa berkata apa-apa. Aku sudah Siu. Itu sudah jadi sejarah. Jangan marah lagi. Kamu Terlalu baik dan mudah disakiti orang jahat. Dia sangat cabul. Pria cabul, jangan minum sendirian. Kalian sedang ngobrol serius, aku tak bisa ikut campur. Aku cuma bisa minum. Ya kasih saran dong, kamu kan pria. Kamu mengerti pria banget. Bilang padaku apakah dia pria cabul atau bukan? Ya dia iya. Sangat cabul. Cheers. Kenapa kalian berdua minum dan meninggalkanku sendiri? itu kejam. Kamu satu-satunya yang harus tetap waras. Kamu sudah mabuk selama 20 tahun. Kalau aku tahu Chen Zhen seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Aku juga berharap tinggal di Prancis. Semua berubah setelah aku pulang. Li Dong sudah datang.
Sekarang kita dalam perjalanan pulang ke rumahku. Lidong sudah datang. Sekarang kita dalam perjalanan pulang ke rumahku. Mundur-mundur mobil kamu masih sama saja buruknya. Butuh 1 menit 30 detik. Mengapa kamu di sini? Aku hampir sampai saat meneleponmu. Aku pikir sayang sekali jika makanan dan anggur terbuang sia-sia. Dan anggurnya. Sayang sekali aku makan dan minum sendirian. Makanan yang kusiapkan dengan baik ini jauh lebih enak daripada makanan cepat saji. Kamu sangat baik, ayo pergi. Kamarnya bagus. Begitu menurutku. Mengapa lampunya menyala? Mungkin aku lupa mematikannya pagi tadi. Di mana sandalnya? Kamu tidak perlu pakai. Aku tidak punya sandal pria di sini. Wah, sepertinya ada makanan lezat nih. Mungkin pembantuku baru saja pergi setelah memasak. Aku di toilet di asramamu. Katanya kamu mau pesan makanan cepat saji? Aku kira kamu nona OU. Setiap hari cuma makan mie instan. Tidak buruk. Anggurnya juga sudah disiapkan dengan baik. Sepertinya kamu minum anggur setiap hari setelah kerja. Mungkin pembantuku baru saja membukanya. Aku kelelahan dan kurang tidur akhir ini. Ini membantu. Selamat datang di rumahku. Terima kasih atas makan malamnya. Lain kali giliranku. Dengan senang hati. Tapi aku penasaran. Mengapa kamu pindah dari keluargamu? Hidup sendirian di sini? Jika kamu mau, kamu bisa pergi ke hotel milikku. Aku bisa aturkan kamar untukmu. Kamu bisa tinggal di sana selama yang kamu ingin. Dan tempatku lebih nyaman. Dan lebih aman. Lebih baik tinggal di tempat yang aman. Untukmu yang hidup sendiri. Terima kasih. Aku pilih di sini karena dekat dengan kantor. Aku tidak terlalu mempermasalahkan kehidupan di rumahku. I care? Baik. Terima kasih. Jangan buang-buang anggur itu. Simpan botol sake ini. Kamu masukkan ke dalam kulkas. Rasanya akan lebih enak. Oke, simpan untuk lain kali minum bersamamu. Lain kali kita ajak OU yang bergabung. Lupakan saja. Jangan bilang dia kalau aku tinggal di sini. Aku tidak mau mereka tahu. Oke. Ini rahasia kamu.
Jadi sekarang dia bersama wanita kaya? Mungkin saja. Kasih aku handphonemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bicara dengan orang ini. Tidak. Siu, aku tahu kamu melakukannya demi aku. Tapi jangan telepon dia. Aku tidak mau punya hubungan dengan orang ini. Sekarang ini bukan urusanmu lagi. Aku harus bicara dengannya sendiri. Aku ingin bertanya padanya apa yang lebih penting daripada cinta 20 tahun ini. Dan aku juga perlu tahu, apakah dia masih punya hati nurani atau tidak. Kasih aku handphone itu. Tidak kasih aku. Tidak kasih aku sekarang. Siu, jangan lakukan itu. Kasih aku. Tidak. Kasih aku. Siu, jangan lakukan itu. Ayolah, bantu aku. Kamu tertawa? Siu, jangan telepon Chen Shen. Aku sudah putus dengannya dan aku tidak mencoba menggali lebih dalam. Meia, kamu masih berpihak padanya? Aku tahu kamu masih menyukainya di dalam hatimu, dan kamu mencoba menjaga harga dirinya yang tersisa. Atau mungkin kamu ingin menjaga harapan itu tetap ada. Ya, aku mengakui tidak mudah melupakan cinta 20 tahun ini. Meia, Ouyang kesini. Yang. Oke, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Meia memecahkan masalah besar untuk pekerjaan saya. Saya harus membelinya makan malam. Tapi sekarang tampaknya lebih baik untuk menyelesaikannya. Mengalami masalah menyeluruh dengan teman terbaik Anda, Siu. Ada di sini hanya dengan satu panggilan telepon. Anda dapat membawanya sebagai penghargaan. Anda dua yang lebih hebat dari saya ketika Anda mabuk. Sayang, saya tidak pernah memilikinya. Makan malam bersama kecuali makan malam yang dipaksa untuk bergabung dengan orang tua kami 2 tahun yang lalu. Kita selalu keluar bersama-sama dan memesan waktu untuk pulang bersama. Sepertinya kita kencan. Namun, kami hanya melakukan usaha kami dari kita sendiri. Baiklah, apa yang Anda bicarakan? Anda menghubungi saya secara tiba-tiba dan membeli saya makanan. Apakah Anda mau mengejar saya? Setelah 2 tahun? Oh Rui, Anda sempurna dalam hatiku. Anda tahu selalu. Saya kagumi Anda sungguh. Hanya karena Anda terlalu keren. Terkadang. Ini bukan intinya. Intinya adalah pria seperti Anda dengan sikap yang sama untuk setiap wanita. Saya dapat melihat emosi Anda. Dan saya tidak bisa menebak siapa yang Anda suka. Dan Anda menerima atau menolak seseorang. Dibandingkan dengan Anda, masalah saya tidak penting. Akhirnya saya tahu. Apa yang tidak Anda diam bersama saya. Jangan katakan itu. Ingin diam di rumah? Baiklah, bersulang tanpa rasa antara Anda dan saya. Saya memiliki ponsel lain. Ini memiliki banyak panggilan promosi. Abaikan. Beberapa lagi? Wine-nya bagus, satu lagi silakan. Dia tidak menjawab itu? Teruslah melakukan panggilan. Oke. Chenze? Aku Susiu. Aku mau bicara sama kamu. Maaf?
HP jatuh dari lantai atas. Pak kerja di komplek mana? Oke, paham. Kamu simpan dulu HP-nya. Nanti aku hubungi pemiliknya untuk ambil. Oke, makasih. Dia lempar HP lewat jendela. Gila kali. Harus ketemu dia hari ini. Maya tahu alamatnya. Nggak tahu. Fanghua International Gedung B1701B. Yang. Serius nih. Jangan ganggu aku. Kalian berdua ayo pergi. Kalian serius ya? Aku mau makan lobster. Lumayan enak. Wine-nya juga oke. Kamu kayaknya minum wine. Tiap pulang kerja. Kok takut ketahuan banget? Sudah bilang belum saatnya. Kenapa nggak pergi aja? Waktunya terlalu singkat. Chen Ze, aku benar-benar berharap. Waktu aku buka pintu, kamu berdiri gagah di sana. Bukan sembunyi kayak pengecut. Kita kan sudah sepakat soal ini. Sekarang belum saatnya untuk umum. Kamu pikir aku suka sembunyi-sembunyi? HP aku dilempar keluar jendela. Aku di toilet kayak anjing. Apa aku masih punya harga diri? Harus jadi apa aku? Sekarang hancur berantakan. Hari jadi 2 tahun. Kita sudah bersama 2 tahun. Nggak mudah. Aku susah payah. Siapin makan malam ini. Li Dong hancurin dalam beberapa menit. Mau bilang apa lagi? Aku ingin tahu. Mengapa dia tahu di mana kamu tinggal? Kalian tidak suka satu sama lain kan? Lalu apa? Apa kalian berdua ingin balikan sebagai kekasih? Chen Ze, apa yang kamu bicarakan? Baiklah, sudah cukup. Ayo tenang dulu. Saya pergi sekarang.
Jangan bersikap tidak masuk akal serius. Pergi bersamaku, aku mohon. Aku tidak bercanda denganmu. Pergi bersamaku, biarkan aku pergi. Aku mohon Ouyang. Ouyang, kamu bos terbaik di dunia. Bisakah kamu menyeret aku sedikit saja? Dengar, aku cuma berdiri di sini. Bisakah kamu menyeret untuk memindahkanku? Aku mengamati. Bisakah kamu menyeret untuk memindahkanku? Dengarkan aku. Ouyang, Apa kamu tidak ingin tahu alasan pastinya? Mengapa dia bahkan tidak peduli dengan ponselnya? aku tidak ingin tahu alasannya. Mungkin kamu bisa mendapatkan wanita kaya. Aku tidak peduli lagi dengan wanita kaya. Kamu. Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti siang berantakan setelah minum? Aku tidak peduli, pergi. Kamu harus pergi. Ouyang, aku tidak melihat ingatan baikmu sekarang. Kamu masih ingat kata-kataku setelah minum. Kamu pikir aku mau? Kamu berteriak ratusan kali hari itu. Kamu tahu itu? Aku menggigitmu, Ouyang. Dapat ponselnya. Dapat ponselnya. Ayo pergi. Pergi, Siu, aku pergi. Siu, ya ampun, cepat. Biarkan aku pergi, Ouyang. Maafkan aku. Begitu aku keluar, aku langsung menyesal. Kamu bersembunyi demi kebaikanku sendiri. Itu salahku. Selamat ulang tahun kedua. Selamat ulang tahun kedua. Jangan, ayo pergi. Jangan pergi. Ini di sini. Di sini. Lebih baik kita pergi saja. Siapa? Aku Ouyang. Aku Susiu dan Limeya. Chaenze. Buka pintunya. Chaenze. Kamu bukakan pintu untukku. Ayo pergi. Kamu sembunyi dari kami? Ada orang di dalam rumah? Ouyang, aku tidak bisa membuka pintunya. Kenapa? Ouyang ada di luar, kamu tidak bisa membuka pintu. Hanya karena Ouyang ada di luar. Aku harus membuka pintu. Hanya karena Ouyang. Kamu tidak boleh biarkan dia tahu kamu di sini. Lalu bagaimana? Kamu hanya menutup pintu seperti ini? Buka pintunya, Chaenze. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Mereka gila. Kamu dizalimi, kamu sembunyi. Di mana? Bukankah ada orang di dalam kamar? Ayo ikut aku. Dengar, Chaenze. Ponselmu ada di sini. Kalau kamu mau ambil, buka pintunya. Buka pintu. Siu. Ayahku menelepon. Buka pintu, buka pintu. Berhenti berteriak, ayahku sedang menelepon. Aku akan mengangkat teleponnya. Di sini. Buka pintu. Buka pintunya sekarang juga untukku. Ayah, Kamu dengar aku, Chaenze? Siu sudah kembali. Aku sedang makan malam dengan Siu. Buka pintu, Chaenze. Kecilkan suaramu. Ada apa? Kenapa ada suara cowok? Lo pergi ke rumah Xia Seya. Gak apa-apa kok, Pak. Kita semua baik-baik aja. Gak bisa cerita panjang lebar sekarang. Gua tutup telepon dulu, Pak. Gua baik-baik aja. Ya udah, dadah. Chaenze, lo emang gak mau buka pintu kan? Gua bakal datang ke kantor lo besok. Buat buka aib lo. Bos lo kan ada di sini. Dia bisa jadi saksi buat gua. Iya, akan bos. Boleh, silahkan saja. Dengar tuh, mending buka pintu. Buka pintu. Siu lobster ayam. Lobster ayam. Kukira lo suka udang goreng bapak gua. Bapak gua jago banget goreng udang. Mau pedas gak minum bir? Enak banget, ayo. Buka pintu, buka pintu. Kembali sini. Bagus, semua pada datang. Ayo kita sama-sama lihat. Ingat deh cowok di kamar ini. Dia ninggalin pacarnya sendiri. Selingkuh di luar. Dia bikin perempuan nunggu 20 tahun. 20 tahun bener. Muda-mudi perempuan jadi hancur. Buka pintu. Kalian berdua terus begini. Nanti mereka telepon polisi bilang kalian masuk paksa. Gak dibuka ya, gua tendang pintunya. Ayo pergi. Kita masuk paksa tanpa lo buka pintu. Lo percaya gak, Chaenze? Gua mohon deh. Sudah cukup belum?
Kenapa sih gak mau buka pintu? Ada yang sembunyi di rumah lo ya? Lin Meiya. Maksud lo apa? Jangan pergi. Gua gak mau datang ke lo, gua gak mau ganggu lo. Malam ini adalah hal yang sederhana. Siu ingin bicara denganmu, hanya lewat telepon. Meiya, kau tak perlu menjelaskan padanya. Akhirnya kau malah merusak ponselnya. Chen He, aku yang datang padamu. Kalau ada sesuatu katakan padaku. Kau yang memimpin jalan untuk mereka? Sudah kubilang. Hari ini Siu datang untuk bicara denganmu. Apa maksudmu terus menatap Lin Meiya? Presiden OU. Sudah waktunya pulang kerja, ini rumahku. Kau datang untuk mencari masalah. Apakah kau tidak merasa itu di bawah martabatmu? Aku tidak peduli dengan statusku. Ada masalah denganku? Dengar baik-baik. Aku datang sebagai teman baik Lin Meiya. Lalu aku ingatkan kau di sini sebagai staf. Jika kau benar-benar punya waktu luang, kenapa tidak pikirkan tentang 4 pertunjukan itu? Lalu kau tak perlu khawatir. Siu, jika kau punya pertanyaan tanyakan padanya. Aku tidak mau mendengar omong kosong dari bajingan itu. Dengar baik-baik, Chen He. Kau tinggalkan ponselmu di lantai bawah. Aku ambilkan untukmu. Lalu beritahu aku apa alasan sebenarnya bahwa kau memperlakukan Lin Meiya seperti kau perlakukan ponsel? Siu, hentikan ceritamu. Itu bukan urusanmu. Ini urusan pribadi antara aku dan Lin Meiya. Urusan pribadi, kau mengerti? Lin Meiya sudah jelaskah untukmu? Sudah jelaskah untukmu? Untuk apa kau berteriak? Kau sudah menjelaskan padaku dan itu membuatmu masuk akal. Kenapa kau begitu marah? Apakah kau begitu marah karena aku datang ke rumahmu? Dengar baik-baik, Chen He, rumahmu yang kotor. Aku tak ingin melangkah ke sini seumur hidupku. Pergi, jangan buat masalah. Ayo pergi apa? Aku tidak akan pergi. Dengar baik-baik, Chen He. Apakah kau pikir Lin Meiya baik hati? Jadi kamu bisa nindas dia. Dulu kenapa bisa cinta mati sama dia? Baru kemarin dia masih di Prancis. Besoknya kamu putus sama dia. Jangan bilang, cuma sehari kamu udah bosen sama dia. Aku cuma mau dengar yang jujur. Jujur apa sih emangnya? Hari ini aku cinta, besok bisa jadi benci. Apa kamu pernah jatuh cinta? Pakai rumus bisa dihitung ya. Bisa bicara yang sopan gak? Jangan libas-libas aku. Gue ngingetin. Gue curiga lu udah selingkuh. Dan main 2 kapal. Sampai Lin Meiya balik. Baru ketahuan selingkuhanmu. Nuduh aku. Makanya berani datang ke rumah gue buat ribut. Mana buktinya? Pengen bukti. Bre. Dia minta bukti nih. Gimana dong? Ya dicari dong. Siap. Oh, yang gue ingetin ini rumah gue. Minggir. Gue telepon polisi. Chen He, telepon polisi sekarang. Jangan gegabah. Chen He, jangan telepon polisi. Chen He, dia nggak sengaja kok. Mereka nggak jahat, nanti malah ribut kalau telepon polisi. Chen He, jangan telepon polisi, serius. Minggir. Meiya, kamu gak apa-apa kan? Ouyang Chen He mukul Meiya. Chen He, Ouyang. Ouyang berhenti mukul. Udah. Dan apa? Udah dong, udah Ouyang. Meiya, dasar kamu bodoh. Halo? Halo, aku perlu menelepon polisi. Cepatlah, apa yang sedang kamu lakukan?
Mia, aku salah. Tuhan memberkatimu karena kamu bisa menyingkirkan dia. Baiklah Xiu, jangan marah. Chenze, aku yang patut disalahkan atas keributan hari ini. Maaf, aku minta maaf padamu. Mari kita bicarakan ini. Bisakah kita tidak memperbesar masalah ini? Kita di perusahaan yang sama dan masih banyak waktu untuk bekerja sama. Lupakan saja. Karena kita sudah saling kenal begitu lama. Lupakan saja. Lin Mei, apa kamu gila? Kamu minta maaf pada pria seperti itu? Dia duluan yang memukulmu, oke? Baiklah. Kentang. Kapan mobil kamu sampai? Sebentar lagi, Om. Xiaoya, apa kamu masih di International Fanghua? International Fanghua apa? Tuan Lin. Saya adalah petugas Wu. Putrimu ada di kantor polisi. Kantor polisi? Betul. Perselisihan sipil, ada perkelahian. Sedang dimediasi. Cepat kemari. Ok. Aku akan segera ke sana, Kentang, jam berapa mobil yang kamu panggil sampai? Sudah sampai di pintu masuk jalan snack. Bagus, kamu tangani pelanggan kita. Ini berbeda dari yang kamu lakukan terakhir kali. Oh, yang terakhir kali kamu cukup berani. Kali ini kamu mabuk. Terakhir kali? Apa terakhir kali? Pikirkan, apa kamu ingin mengakhiri ini dengan prosedur? Atau secara pribadi? Secara pribadi, Pak Wu, saya minta diselesaikan secara pribadi. Tergantung keinginan korban. Benarkan? Pak Wu, Lin Mei itu korbannya. Dia yang pukul duluan. Kepalanya sampai bengkak. Pak Polisi. Kok tadi bicara begitu? Selesaikan secara prosedur atau secara pribadi? Kalau pribadi kalian berdua berunding. Tentukan jumlah kompensasinya. Kalau prosedur periksa dulu dia. Lihat lukanya seberapa parah. Luka ringan saja sudah bisa dipidana. Biasanya berapa tahun? Sudah selesai belum? Percaya atau tidak gua gebuk lu? Oh, yang ngapain lu ngapain? Ini kantor polisi. Semuanya tenang. Sias Hang, bawa dia ke ruang 11 untuk tenangkan diri. Pak Wu, jangan bawa Ouyang. Dia dibawa, gimana mau mediasi? Gimana mau mediasi? Attitude-nya seperti apa? Kayaknya hari ini tidak akan beres. Kalau begitu bawa saya juga. Kalian semua sudah pergi. Sertakan saya juga. Hal kayak gini ikut-ikutan. Xiao Zhang, bawa bertiga mereka semua. Suruh tenangkan diri. Ayo pergi. Bagaimana kondisi Chense itu? Apakah lukanya parah? Dengar dari polisi yang bertugas. Lukanya di wajah. Tidak mudah ditangani. Kalau memenuhi kriteria luka ringan. Sudah cukup untuk dipidana. Tentu saja, kalau manajer Chen bersikukuh pakai prosedur hukum. Mei, ini pertama kalinya saya di kantor polisi. Mei, tadi polisi bilang kalian berdua juga. Terakhir kali Ouyang bertindak sangat berani demi keadilan. Gimana dia bertindak berani? Aku cuma diculik tanpa alasan. Kamu diculik. Kenapa nggak bilang sama aku? Gimana Ouyang nyelamatin kamu? Sudahlah Xiu. Nanti aku ceritain detailnya kalau ada waktu. Kalian berdua cocok banget. Satu sangat antusias dengan kunjungan pertamanya ke kantor polisi. Satu lagi bertingkah seperti bukan apa-apa. Cuma aku yang khawatir. Apa Chenze memilih menyelesaikan secara prosedur atau secara privat? Bagaimana jika Chenze benar-benar memilih menempuh proses hukum? Yang paling buruk aku masuk penjara. Cuma tempat untuk menjauh dari keributan. Tenang.
Aku malah pengen. Benar kan, Siu? Benar? Astaga. Kalian berdua bisa ketawa. Yang barusan kamu bilang beneran. Iya kurang lebih. Presiden. Halo Pak Polisi. Nama saya Ou Changlin. Ayahnya Ouyang. Pak Polisi. Kalau ini salah Ouyang, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Lakukan apa yang harus dilakukan padanya. Presiden. Saya Carry Wan Liao. Saya harus memikirkan perkembangan TOU. Menurut saya tidak baik untuk TOU. Kalau ini tersebar. Jadi saya pikir, kita selesaikan secara kecil-kecilan saja. Ada sedikit kesalahpahaman antara dia dan saya. Jadi saya akan pulang dan jelaskan padanya. Pak Polisi. Saya pilih menyelesaikan secara privat. Pak Polisi, menurut Anda bisa tidak? Kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Untuk pemeriksaan. Di masa depan. Kalau ada efek samping. Kita yang tanggung jawab. Tidak masalah. Bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Oke. Terima kasih Ketua. Ayah. Maafkan aku. Paman Lin? Ini semua salahku. Waktu dengar Mia dan Chen He putus di Prancis. Aku langsung marah dan pulang. Untuk bicara dengan Chen He, baru lihat Mia. Aku terlalu senang sampai minum banyak. Pas bahas Chen He, aku langsung lari ke dia waktu lagi emosi. Dia coba hentikan aku. Tapi gagal. Maaf Paman Lin. Pertemuan pertama sama kamu. Langsung tinggalin kesan buruk. Beneran maaf. Gak apa-apa baik kok. Masa bisa nyalahin kamu untuk ini? Sebenarnya Maya punya teman kayak kamu. Yang muncul buat dia. Dan bela dia. Aku harusnya terima kasih. Ngomong-ngomong itu jelas tidak sengaja. Ouyang mukul Chen He. Chen He dorong Mia dulu. Kepala Mia terbentur sudut meja. Ada benjolan di kepalanya. Apa-apa kon? Ayah, gak apa-apa kok. Aku baik-baik aja, lihat kan. Nggak separah yang Siu bilang. Dia lebay aja. Jangan khawatir. Syukur kamu baik-baik aja. Ayo pulang. Oke ayo. Beneran nggak mau tuntut Ouyang? Awalnya mau. Tapi setelah dipikir-pikir, dia kan saudaramu. Apalagi ayahmu ada di sana. Mengapa aku tidak membantu? Ayahmu mengingat statusnya. Selain itu sepadan jika ayahmu bisa mengingatku. Dengan luka kecil seperti ini. Kamu lihat. Hari jadi kita 2 tahun terganggu. Seperti ini. Aku akan ganti lain hari. Sakit tidak? Tidak apa-apa. Kalau begitu hari ini maafkan kamu terjebak di rumah kecilku bersamaku. Aku dulu membayangkan waktu muda. Aku bisa punya saudara perempuan. Kita terjebak di kamar kecil.
Seperti ini. Dan ada ranjang susun juga. Bagus. Kamu selalu diterima di rumahku dan jadi saudara perempuanku. Gimana kalau besok aku beli ranjang susun? Sanggup? Sanggup? Beneran boleh? Tentu saja. Siu, kenapa kamu tidak beritahu ayahmu waktu kamu pulang? Ribet banget. Aku ingin ketemu kamu dulu. Lalu kamu tidak bawa koper? Di hotel. Lupakan aku. Aku tidak kira Chen Ze beneran tidak menuntut. Kalau begitu seharusnya aku biarkan Ouyang. Pukul dia 300 kali lagi. Jangan nakuti aku lagi. 300 kali. Aku tadi hampir mati ketakutan. Untung Chen Ze dia berhenti menuntut. Kamu mau apakan? Kalau dia beneran mau menuntut? Ngomong-ngomong Mia, aku selalu ingin tanya kamu. Kamu dan Ouyang, kalian sekarang di mana? Di mana apa? Ya. Selain atasan dan bawahan. Ada perkembangan lebih lanjut tidak? Tidak ada perkembangan. Kami hubungan kerja paling sederhana. Dengan kata lain, jika suatu hari aku berhenti, aku tidak akan punya hubungan apa-apa dengan Ouyang. Benarkah? Aku rasa tidak semudah itu. Meskipun bos keluar untuk membela bawahannya, dia takkan melakukan sebanyak itu. Lihat betapa parahnya dia memukul Chen Ze, dan ekspresinya saat melihatmu terluka. Pandangannya. Aku rasa, itu bukan kekhawatiran teman biasa. Siu, itu benar-benar kamu yang berpikir terlalu banyak. Alasannya muncul untukku. Karena aku sudah menyelesaikan masalah besar untuknya. Dia akan mengundangku makan malam hari ini bagaimanapun juga. Dengan kata lain, kalau saja aku tidak mencegah Li Weiwei untuknya, dia takkan menjadikanku sekretarisnya. Aku tak mau jadi sekretarisnya. Aku terjebak. Perangkap sebesar itu dan aku langsung masuk. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada. Mia, kamu ceritakan padaku tentang penculikanmu. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Ini cerita panjang. Apa kamu siap mendengarnya? Hal paling aneh di dunia ini terjadi padaku. Kamu pernah dengar soal penculikan orang yang salah? Orang yang salah? Aku diculik sebagai orang yang salah. Siapa yang akan menculik aku? Kalau setiap hari aku begitu penurut, aku akan menunggu Chen Ze di basement hari itu. Aku lewati bagian Chen Ze. Aku tak mau membicarakannya. Pokoknya suatu hari, tiba-tiba aku tidak tahu bagaimana aku terseret ke dalam mobil. Mereka menarik rambutku tahu? Ganas sekali mereka. Mereka memukulku, wajahku sakit. Aku ambil fotonya. Aku tunjukkan nanti. Kakak, kamu cari aku? Kamu mengalahkan Chen Ze. Kamu juga tahu itu. Sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu bisa berkelahi sembarangan. Tahu tidak berapa banyak orang yang harus bersin urusanmu nanti. Kalau masalahnya terbongkar, berapa besar dampaknya buat perusahaan? Pernah dipikir enggak? Lagi-lagi karena Lin Meiya itu. Bukan. Lalu kenapa? Urusanku sendiri nggak usah ikut campur. Ouyang, dengarkan baik-baik. Aku akan awasi terus si pengacau Lin Meiya. Kalau dia masih bikin kesalahan, langsung kupecat dari perusahaan. Jelas? Sudah kukatakan, ini nggak ada hubungannya sama dia. Chen Ze memang pantas dipukul. Chen Ze itu orangku. Memukulnya sama saja memukulku. Maka akan kutegaskan sekali lagi. Lin Meiya adalah wanitaku. Mulai sekarang, jangan salahkan aku. Kalau ada yang berani menyakitinya lagi. Baik. Proyeknya sudah selesai. Kalau nggak sanggup bilang dari awal, aku ganti orang lain. Sudah. Rapat di ruang konferensi 15 menit lagi. Ada masalah?
Tidak ada masalah. Kita bisa gabungkan peluncuran makeup ke dalam pameran baju renang anak dan lingerie. Kegiatan peluncuran makeup perusahaan selama ini biasanya digabung dengan customary high-end dan pakaian mewah. Sambil menyoroti presentasinya, ada dua kekurangannya. Pertama, siklus dan biaya pakaian custom sangat tinggi. Kedua, kosmetik kami dijual untuk masyarakat umum. Pakaian mewah custom premium dan makeup hanya akan menciptakan jarak dengan konsumen. Jadi menurutku di acara ini, riasan model harus tonjolkan kedekatan, fungsionalitas, dan kemudahan. Tentang proyek ini, aku ingin jelaskan bahwa tema dan ide proyeknya dikerjakan mandiri oleh Lin Meya. Semoga dia dapat apresiasi. Bagus. Lalu ikuti rencana dulu. Tapi kuingatkan kalian, semuanya masih bisa berubah sekarang. Pelaksanaannya nanti yang paling penting. Paham? Paham. Rapat selesai. Aku tak sangka. Kamu punya ingatan yang bagus. Aku cuma bilang sekali dan kamu bisa ingat. Bisa saja kalau mau. Ouyang, tunggu. Ada yang di belakang, simpan dulu yang mau kamu katakan. Kamu lihat, wajah kakakku tadi langsung hijau. Ayo rayakan. Ayo sini. Yeah, hey. Kurasa kita tak boleh terlalu sombong. Kakakmu benar. Implementasi konkret berikutnya yang paling penting. Kenapa menatapku? Terima kasih. Punya hubungan kerja yang akrab. Kamu tiba-tiba serius sekali. Aku tak terbiasa. Aku memang selalu serius. Selamat berkoordinasi. Tidak, Kamu kenapa? agak lebih ringan. Kamu pura-pura. Aku berangkat kerja. Kejutan? Ayah? Kejutan yang besar sekali. Kenapa tak bicara padaku? Di mana kamu tinggal? Tadi malam? Ayah? Bagaimana ayah tahu? Aku tidak hanya tahu jadwal penerbanganmu, tapi juga tahu siapa yang diajak makan malam. Tadi malam. Sudah kubicarakan berulang kali pada Meneer Wang, untuk tidak memberitahumu. Aku tidak akan makan di klubmu. Jangan salahkan Meneer Wang. Sampai sekarang dia masih menyimpan rahasiamu. Tapi ayah punya banyak informan. Baiklah ayah yang paling hebat. Aku menyerah. Siu, bagaimana kau mengenali Ouyang? Ayah
kenal Ouyang? Aku tidak kenal dia. Aku kenal ayahnya. Ou Changlin, ketua grup OU. Apa ayah kenal baik keluarga Ou? Mengapa bertanya begitu? Karena Mia sekarang sekretaris Ouyang. Jadi aku ingin tahu latar belakang keluarganya. Keluarga sangat berpengaruh pada karakter dan pencapaian seseorang. Bagaimana pendapatmu tentang Ouyang? Ayah, dia orang yang menarik. Sikapnya tampak sembrono. Tapi sebenarnya tegas. Dia punya tanggung jawab. Benarkah? Ini pertama kalinya. Ada yang dipuji oleh putriku. Ayah, aku mengamati untuk Mia. Jangan salah paham. Aku tahu Lin Meya sahabatmu. Baiklah, ajak dia ke rumah kapan-kapan. Untuk makan bersama. Agar bisa kuminum terima kasih atas perawatannya di Prancis. Ouyang juga sekalian. Ouyang? Lupakan dia. Dia belum tentu mau datang. Ya sudah, aku akan beres-beres. Pak, ada yang bisa dibantu? Maaf. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang Departemen Penelitian dan Pengembangan. Di perusahaan kita, Departemen Penelitian dan Pengembangan Produk. tempat kalian melakukan eksperimen kimia dan mengembangkan produk. Sepertinya kau salah paham. Departemen Pengembangan Produk grup kita ada di Suzhou, bukan di sini. Bagaimana mungkin? Anak perempuanku sudah bekerja di sini selama beberapa waktu. Siapa nama anakmu? Biar aku cek untukmu. Lin Meya. Dia adalah kepala eksekutif Presiden OU kita. Lalu, apa-apa itu asisten administratif? Singkatnya sekretaris. Presiden OU yang mana? Itu wakil Presiden OU Ouyang. Mereka sedang keluar, tidak di kantor. Aku cukup puas dengan 4 tempat yang akan dipilih. Menurutmu mana yang terbaik? Semua punya kelebihan masing-masing, sulit memutuskan. Aku harus menghitung semua biaya dari 4 tempat ini sebelum aku bisa membuat keputusan. Kayaknya aku nggak bisa pulang hari ini. Kau lembur hari ini? Sudah kubilang aku sudah mengurus semuanya. Kasihanilah aku cuma merasa buruk. Bagus untukmu Presiden OU. Ambil kesempatan jadi pemuda maju. Siapa yang memberimu tongkat ajaib? Ulala.
berubah bentuk. Cepat isi ulang kopi. Siap, bos. Ketiganya cuci lagi. Kenapa harus dicuci lagi? Semua piring ini sudah kucuci. Satu persatu dengan hati-hati. Kau sengaja melakukannya, ada masalah apa? Maksudmu aku nggak berguna? Dengar ya, aku sibuk. Cepat cuci lagi. Kalau tidak aku potong 3 piring dari gajimu. Kenapa? Aku nggak memecahkannya.